itu adalah jumlah gambar picture yang saya masukkan ke sini, ke slide ini. Tapi kita tidak bisa menghitung satu harimau ditambah dengan satu orang hutan, ditambah dengan dua bebek, ditambah dengan sekawanan bebek, ditambah dengan dua angsa, semuanya menjadi sekian hewan. Tidak bisa, karena dia berbeda jenisnya. Nah, karena itu kita perlu menyederhanakannya. Nah, untuk menyederhanakan apa namanya pembelajaran, maka kita perlu mengklasifikasikannya. Bagaimana cara mengklasifikasikannya? Ada yang tahu kira-kira seperti apa? Mengklasifikasikannya kira-kira seperti apa? Pakai kunci determinasi, Bu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Pakai sistem 3 domain, Bu. Ya, jadi kita kelompokkan dulu berdasarkan kemiripannya. Nah, berdasarkan kemiripannya yang paling jelas itu adalah hewan dengan bukan hewan. Jadi mengelompokkannya itu berdasarkan iya dan misalnya berdasarkan warna, warnanya merah atau bukan merah. Bukan merah dan putih, enggak. Nah, kalau misalnya warnanya selain merah bagaimana? Tapi dia bukan putih, berarti dia tidak terkelompokkan. Nah, karena itu di dalam sistem pengelompokan digunakanlah teori-teori persamaan dengan menonjolkan kemiripannya, tetapi tidak menggunakan kunci dikotomi. Jadi bercabang dua. Nah, kalau misalnya ada di sini hewan berkaki dua, yang lainnya adalah hewan tidak berkaki dua. Tidak berkaki dua bisa kakinya satu, bisa tidak punya kaki, bisa kakinya tiga, bisa kakinya empat, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, di dalam menyederhanakan studi, kita perlu yang namanya kunci identifikasi. Nah, para ahli sudah membaginya menjadi 5 kingdom sebelumnya, kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, maka dikategorikan lagi menjadi prokariot dan eukariot. Prokariot adalah makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti, jadi DNA-nya itu tersebar di dalam selnya. Sementara untuk eukariot ini adalah organisme yang mempunyai membran inti, sehingga DNA-nya terdapat di dalam membran inti tersebut. Jadi tidak terdapat, tidak tersebar, tidak terdistribusi di dalam sel tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang membuat menjadi 3 domain besar. Ada yang domain bakteri, isinya adalah bakteri. Kemudian domain archaea, ini adalah bakteri yang hidupnya ekstrim, artinya dia bisa hidup di pusat bumi yang sangat panas, atau dia bisa hidup di lava yang sangat panas juga. Jadi yang ekstrim, atau di kutub yang sangat dingin. Jadi masih ditemukan adanya makhluk hidup, namanya adalah archaea. Kemudian ada domain eukariota. Untuk domain eukariota, ini isinya adalah eukariot, hewan-hewan eukariot, kemudian plante, tumbuh-tumbuhan, kemudian fungi, ini adalah kelompok jamur-jamuran, kemudian ini adalah animalia. Kita ada di sini. Nah, untuk pembagian ini ada yang membaginya menjadi 8 kingdom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau yang baginya menjadi 5 kingdom, seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan tadi. Nah, teman-teman boleh menggunakan 5 kingdom, boleh menggunakan 4 kingdom, boleh menggunakan 6 kingdom, itu terserah. Yang penting teman-teman menuliskan literaturnya dari mana. Jadi seperti itu. Ini adalah ruang lingkup sistematika. Kita di dalam melakukan proses sistematika ada tahapan-tahapannya atau ruang lingkupnya itu seperti apa. Yang pertama di sini teman-teman perlu melakukan proses identifikasi. Apa itu proses identifikasi? Mengenali dan menentukan identitasnya. Jadi misalnya di slide ini saya lihat sekarang ada manusia yang menggunakan hijab dan tidak menggunakan hijab. Yang menggunakan hijab nanti pasti akan terdeteksi sebagai perempuan. Yang tidak menggunakan hijab nantinya pasti akan terdeteksi sebagai bukan perempuan. Nah, nanti bukan perempuan, nanti kita lihat lagi apa yang menggunakan hijab misalnya, apakah dia menggunakan kacamata atau tidak menggunakan kacamata misalnya. Atau yang menggunakan hijab berwarna hitam dan menggunakan hijab tidak hitam. Jadi yang tidak hitam semuanya masuk ke dalam kategori tersebut. Warna merah, warna putih, warna pink, kuning, krem, dan segala macamnya masuk ke kategori itu. Yang berwarna hitam jadi nanti akan mengelompok. Jadi mengenali dulu.
Nah, setelah mengenali, kita klasifikasikan seperti yang barusan saya sampaikan. Kita tempatkan di dalam kategori berdasarkan hierarkinya. Nanti saya sampaikan hierarkinya itu seperti apa. Jadi nanti kita akan mengenal adanya hierarki taksonomi. Nah, kemudian nomenklatur. Nomenklatur kita memberikan nama. Ya, nama. Kalau semua yang berhijab itu kita sebut namanya adalah perempuan. Maka yang tidak berhijab kita sebut sebagai bukan perempuan. Apakah dia setengah misalnya, maaf, manusia homoseksual misalnya, apakah dia yang lainnya, tapi selain dari perempuan. Jadi yang perempuan dan bukan perempuan. Nah, itu artinya nomenklatur. Ya, kita memberikan nama sesuai dengan aturan nama internasional. Berikutnya adalah filogeni. Filogeni ini adalah kajian evolusioner tentang hubungan kekerabatan. Jadi kita bisa lihat hubungan kekerabatannya itu seperti apa. Maka dia ada di sini filogeni. Kemudian taksonomi itu mirip dengan sistematika berasal dari kata-kata taksis, artinya adalah susunan atau aturan, dan nomos. Nomos ini adalah hukum. Maka kita memberikan penamaan itu berdasarkan aturan-aturan yang eh, ada hukum yang mendasari aturan-aturan tersebut. Sehingga untuk taksonomi itu merupakan penyusunan organisme yang teratur dan bernorma ke dalam kelompok yang tepat menggunakan aturan atau norma yang tepat juga. Jadi tidak boleh sembarangan. Tujuannya apa? Pasti tujuannya adalah mempermudah mempelajari hubungan kekerabatan atau menyederhanakan program studi tadi berdasarkan filogenetiknya seperti apa. Jadi seperti itu. Ini adalah pengetahuan dasarnya, tujuan klasifikasi, menyederhanakan objek studi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi misalnya teman-teman menganggap penelitiannya sudah keren. Jadi orang-orang menganggap penelitian dengan marka molekuler itu keren sekali. Tapi kita tidak bisa menyebutkan dia keren atau seperti apa jika kita tidak tahu dia masuk ke dalam kelompok apa. Misal kita mendeteksi tentang adanya sel kanker pada satu organisme. Nah, sel kankernya pada organisme apa? Apakah pada hewan? Apakah pada tumbuhan? Apakah dia mutan pada, misalnya pada apa ya, mutan pada hewan, tumbuhan, atau pada mikroorganisme misalnya? Jadi harus disederhanakan objek studi tersebut. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup tadi. Mendeskripsikan ini bisa berdasarkan kesamaannya, bisa berdasarkan perbedaannya, bisa berdasarkan filogenetiknya. Jadi bisa berdasarkan itu. Kemudian pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan cirinya, seperti yang tadi saya sampaikan, mengetahui hubungan kekerabatan dan menyediakan sistem penamaan yang seragam. Contoh, kalau teman-teman menghadiri sebuah kegiatan seminar, misalkan katakanlah seminar internasional, misalnya, ketika teman-teman menceritakan objek studi teman-teman itu adalah Oryza sativa, maka semua akan sependapat bahwa Oryza sativa itu adalah satu tumbuhan yang kita kenal dengan nama padi di Indonesia. Tapi di Filipina namanya apakah padi juga untuk Oryza sativa? Apakah bahasa Filipinanya Oryza sativa itu juga sama dengan kita tadi? Kira-kira bagaimana? Sama atau tidak? Sama atau tidak kira-kira? Tidak, iya. Nanti kalau ke Malaysia sama, ke Brunei sama. Kalau misalnya kita ke Cina misalnya. Nah, di Cina Oryza sativa itu bukan padi, tapi ada sinonim lain yang sama-sama merujuk padi. Artinya, ketika kita membicarakan tentang Oryza sativa, semuanya pasti konsepnya adalah yang kita sebut sebagai padi di Indonesia. Nanti bahasa Thailandnya apa lagi, bahasa Cinanya apa lagi, tapi semuanya sama. Nah, ini adalah menyederhanakan penamaan yang seragam. Kemudian aturan tata nama ilmiah yang berlaku di bidang zoologi secara internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa bahasa nama yang digunakan itu antara hewan berbeda dengan tumbuhan. Jadi bahasa Latin antara hewan dan dengan tumbuhan itu tidak boleh sama. Contoh yang tadi Oryza sativa. Jika Oryza sativa sudah digunakan di botani, maka zoologi tidak boleh menggunakan Oryza sativa untuk memberikan penamaan satu organisme yang kita sebut sebagai hewan, masuk ke dalam kategori hewan. Kenapa? Karena Oryza sativa itu adalah satu tumbuhan yang kita sebut sebagai padi. Jadi tidak boleh overlap. Yang kedua, tentu saja harus menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Misal, yang dilatinkan itu Rafflesia, apa namanya? Garutensis misalnya. Jadi Rafflesia yang kita temukan di Garut
maka diberikan untuk mengabadikan nama Garut, dituliskan sebagai spesies, namanya adalah garutensis. Itu boleh. Jadi bahasa yang dilatinkan, bahasa Latin atau yang dilatinkan. Atau Panthera tigris sumatrana, misalnya, itu juga boleh. Sumatrana merupakan subspesies dari Panthera yang hidup di daerah di Pulau Sumatera, itu juga boleh. Atau Rhinoceros sondaicus untuk badak yang ada di ujung kulon. Sekarang habitatnya sangat tertekan sehingga keberadaan si badak ini menjadi organisme yang terancam punah, endanger critical dia. Nah, jadi itu boleh. Kemudian yang ketiga, penulisannya harus dicetak miring atau menggunakan digaris bawahi. Jadi kalau tidak dicetak miring harus digaris bawahi. Kenapa? Karena menandakan bahwa ini adalah bahasa Latin atau menunjuk ke binomial nomenklatur. Jadi aturan penamaan ilmiah itu secara general menggunakan binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur. Jadi penggunaan dua kata. Kata pertama merupakan penunjuk genus. Kata pertama merupakan penunjuk genus dan ditulis menggunakan huruf kapital di huruf pertamanya. Jadi awal katanya ditulis menggunakan huruf kapital, sementara kata kedua penunjuk spesies ditulis menggunakan huruf biasa. Dan penulisan kedua-duanya, baik untuk taksa genus maupun taksa spesies, itu harus dicetak miring atau digaris bawahi. Seperti itu. Berikutnya adalah boleh menggunakan autor. Nah, autor ini siapa? Kira-kira siapa autor? Ada yang tahu? Salah tidak apa-apa, kita diskusikan. Penemu, Bu. Penemu, oke. Autor bukanlah penemu, tapi sorry, bukan ya. Autor bisa jadi penemu, tapi tidak cukup hanya menemukan saja. Jadi autor itu adalah orang yang menemukan dan atau melakukan proses identifikasi dan atau melakukan proses klasifikasi dan atau melakukan proses publikasi. Maka dia adalah autor. Seperti itu. Untuk autor yang berlaku sekarang secara internasional, jika L titik itu adalah merujuk ke Carolus Linnaeus. Kalau dulu Lin, L-I-N-N titik. Kalau sekarang L saja, L titik. Tidak pakai saja ya, L titik seperti itu. Kita lihat contohnya seperti apa. Ini adalah contoh penamaan binomial nomenklatur. Papilio karna. Ya, Papilio karna. Papilio dan karna. Papilio ini adalah penunjuk genus, karena itu ditulis huruf pertamanya ditulis menggunakan huruf kapital, dan yang kedua ini adalah penunjuk spesies. Penunjuk genus dan penunjuk spesies di dalam aturan tata nama binomial nomenklatur harus dicetak miring, maka di dalam penulisan kedua-duanya dicetak miring. Kemudian ada Fab R titik. Fab ini singkatan dari nama orang. Lengkapnya itu adalah Fabricius. Nah, Fabricius ini adalah autor yang mengidentifikasikan si Papilio karna ini. Jadi dia yang mengidentifikasikan, dia yang mendeskripsikan, dan dia juga yang mempublikasikan. Itu boleh. Nanti misalnya satu saat saya ketemu dengan Papilio karna subspesiesnya beda. Ini kan nanti ada subspesies ya di belakang spesies. Nah, subspesiesnya beda. Misalnya, saya ketemunya katakanlah di Sumatera Barat saja, dan itu berbeda dengan Sumatera lainnya, karena dia terdistribusi di Sumatera. Maka saya boleh menggunakan nama saya di belakang. Misalnya, Papilio karna, apa ya, Papilio karna Minangkabau, misalnya. Papilio karna Minangkabau Fitriana, misalnya, itu boleh. Gitu. Karena saya yang pertama kali menemukannya boleh, mendeskripsikannya boleh, mengidentifikasikannya boleh, kemudian mempublikasikannya juga boleh. Seperti itu. Nah, untuk penulisan genus yang kedua, apabila ini masih merujuk kata yang pertama, itu boleh disingkat menjadi P titik, tapi tetap italic. P titik karena discordia. Nah, Deniseville. P titik karena discordia Deniseville, ini artinya seperti apa? P adalah penunjuk ke Papilio, maka dia setara dengan taksa genus. Ya, setelah ini saya sampaikan tentang hierarki taksonomi di dunia zoologi. Papilio, P titik, karena sama spesies, discordia ini adalah penunjuk kata di depannya. Kalau dia di belakang seperti ini, maka ini adalah subgenus. Tapi kalau dia terletak di antara P dan karena di dalam kurung, seperti contoh di nomor E, maka ini menerangkan kata yang di depan.
Jika kata yang di depan ini merupakan tahapan dari taksa genus, maka yang di antara dua kurung kurawa ini adalah taksa subgenus. Seperti itu. Jadi, kita kembali ke poin 2 dulu. P karena discordia dinicepil, P merujuk ke papilio, ini adalah tahapan genus. Karena adalah spesies, discordia adalah subspesies, dinicepil adalah autornya. Kalau kita nggak tahu spesiesnya kayak gimana, nggak apa-apa, tulis aja papilio SP, SP-nya titik. Dan tidak digarisbawahi atau dicetak miring, jadi cetakannya biasa. Nah, itu kalau spesimennya satu. Jadi kita pasti dia berbeda antara papilio karna dengan papilio yang lainnya. Tapi kita nggak yakin dia masuk ke dalam kelompok spesies apa misalnya. Maka kita tulis sebagai papilio SP saja. Seperti itu. Nah, kemudian kalau papilio itu ada banyak, kita sudah mengidentifikasi, misalnya ada papilio karna, kemudian ada papilio menon, kemudian ada papilio demoleus, tapi dia berbeda dari semuanya, maka kita menulisnya sebagai papilio SPP. Jadi SPP ini dia banyak yang belum teridentifikasi, tapi dia tidak termasuk ke dalam papilio-papilio yang lainnya tadi itu. Maka kita tulis sebagai SPP. Tapi kalau, sebentar ya, kembali. eh untuk yang poin E, di antara dua kurung kurawa, berarti dia menjelaskan tentang taksa yang di depan, maka ini adalah subgenus. Minangkabau ini adalah spesiesnya, Inu adalah penemunya. Jadi Inu ini seorang peneliti berkebangsaan Jepang yang banyak memberikan kontribusi ke dunia entomologi, ya, ke entomologi di dunia. Jadi ketika sebuah ekspedisi dulu, bentar. Oke, jadi dulu ketika beliau memberikan bantuan ke peneliti Indonesia yang bergabung di dalam JICA, itu ini ya, tahapannya adalah internasional. Jadi di JICA itu mereka memberikan kontribusi luar biasa untuk dunia penelitian di Indonesia, bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia seperti Universitas Andalas, seperti ITB, kemudian IPB, kemudian dulu namanya LIPI, sekarang sudah berubah menjadi BRIN, dan beberapa peneliti lain di Indonesia itu berkolaborasi di dalam proyek JICA. Kemudian ada Apicerana javana seperti yang di bawah. Oke, di sini ada Apicerana javana. Apa artinya? Apis ini adalah penunjuk ke genus, Serana adalah penunjuk ke spesies, Javana adalah penunjuk ke subspesies. Maka Apis serana javana L titik, L ini adalah autornya. Ya, ini adalah autornya. Kemudian A titik serana serana, karena A sudah ditulis pertama kali, maka tinggal disingkat. Menyingkatnya A titik. Atau kalau misalnya kita tidak yakin dia masuk ke dalam subspesies Javana dan Serana, maka kita tulis saja sebagai Apicerana. Jadi ini adalah penunjuk subspesies. Nah, kenapa ada subspesies? Karena ada variasi yang disebabkan oleh barir ekologi. Barir ekologi itu apa saja? Barir ekologi itu apa saja? Barir ekologi itu bisa berupa lautan yang luas, atau lautan yang dalam, atau daratan yang sangat luas, atau misalnya seperti pegunungan yang sangat tinggi, itu bisa menjadikan barir ekologi. Nah, barangkali teman-teman masih ingat atau bisa mengingat kembali dulu kita pernah mempelajari di dalam genetika, itu ada kelinci sinsila dan ada kelinci Himalaya. Dia terdistribusi di satu pegunungan yang sama, yaitu pegunungan Himalaya, tapi satunya terdistribusi di sebelah utara dan satunya di sebelah selatan. Jadi dibatasi oleh barir ekologi berupa eh, pegunungan yang sangat tinggi, sehingga mereka memberikan perbedaan. Tapi mereka masih bisa kawin sesamanya dan menghasilkan keturunan yang
fertil. Jadi kalau turunannya dikawinkan kembali, dia tetap bisa menghasilkan generasi berikutnya. Maka disebut sebagai subspesies Himalaya dan Sinsila kunci tersebut. Sama seperti di sini, ada Apicerana javana, ada Apicerana serrana. Nah, Apicerana javana dengan Apicerana serrana, apabila kita kawinkan kedua-duanya, dia bisa menghasilkan telur dan telurnya menghasilkan lebah-lebah berikutnya. Dan ketika kita kawinkan lagi sesama anaknya, anaknya kita sebut dengan filial 1 F1 disilangkan dengan F1 itu akan menghasilkan F2. Dan begitu seterusnya. Maka Apicerana javana dan Apicerana serrana ini adalah satu spesies tapi berbeda subspesies. Karena yang satunya terdistribusi di Javana, yang satunya di Asia. Misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya kita tidak yakin untuk subspesiesnya apa, maka tulis aja A titik serrana L. Udah, seperti itu aja udah cukup. Ya, seperti itu aja sudah cukup. Jadi seperti itu. Kita lanjut untuk sejarah klasifikasi. Kenapa sih orang-orang mempelajari klasifikasi dan bagaimanakah sejarah klasifikasi itu sejak di awal ditemukan oleh manusia? Sebentar. Saya izin stop share dulu. Untuk klasifikasi ini, pertama kali itu dikenalkan oleh seorang ahli. Oke, saya share screen kembali. Jadi untuk sejarah taksonomi itu pertama diperkenalkan oleh Aristoteles. Beliau adalah seorang filsuf dunia yang terkenal tidak saja untuk ilmu pengetahuan alam atau eksakta natural sciences, tapi dunia juga mengenal Aristoteles sebagai seorang yang memperkenalkan beberapa aturan dan itu dikuatkan sebagai dalam tanda kutip yang kita sebut sebagai hukum dan masih diakui sampai sekarang. Nah, jadi Aristoteles ini dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi sudah mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua, yaitu yang pertama Enaima dan yang kedua adalah Anaima. Untuk Enaima, jadi untuk pengkategorian atau pengelompokan makhluk hidup yang sudah dilakukan oleh Aristoteles ini adalah Enaima, ini adalah vertebrata. Enaima adalah hewan-hewan yang berdarah merah, Anaima hewan-hewan yang berdarah tidak merah. Jadi hewan-hewan yang darahnya merah dan tidak merah. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, dia berdasarkan dikotomus ya. Nah, untuk yang Enaima itu ada vivipar dan ada ovipar. Vivipar contohnya adalah manusia, paus, dan mamalia. Nah, ovipar ini adalah yang lain-lainnya, vertebrata yang lainnya masuk di sini. Kemudian yang kedua ada Anaima, hewan yang tidak berdarah merah. Contohnya adalah cephalopoda, krustase, insekta, arachnid, moluska, echinodermata, spons, dan solenterata. Nanti kita akan masuk ke hewan-hewan ini secara bertahap. Kemudian ada John Ray bersama dengan rekannya Carolus Linnaeus di tahun 1707 sampai 1778. Sekitar 70 tahun sekian. Nah, John Ray dan Carolus Linnaeus ini mempublikasikan sebuah temuan mereka di dalam pemberian aturan tata nama ilmiah untuk menunjukkan satu spesies supaya berlaku secara general di dunia internasional menggunakan namanya adalah binomial nomenklatur. Ya, namanya adalah binomial nomenklatur. Nah, di dalam aturan tata nama binomial nomenklatur ini dipublikasikan ke dunia di dalam sebuah buku, judulnya adalah Systema Nature. Jadi judul bukunya adalah Systema Nature, isinya adalah tentang binomial nomenklatur. Nah, ini yang menjadi dasar penyebaran aturan penamaan ilmiah secara luas. Jadi untuk hewan, tumbuhan, untuk organisme apapun itu menggunakan ini binomial nomenklatur yang diperkenalkan oleh John Ray dan Carolus Linnaeus. Dalam hal ini, Carolus Linnaeus sangat concern di dalam menyebarkan konsep binomial nomenklatur. Maka kepadanya diberikan gelar sebagai Bapak Taksonomi. Nanti teman-teman cari tahu siapa Ibu Taksonomi.
cari di AI itu nggak ketemu. Nanti kita berikan jawabannya bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah Cuvier, membagi hewan ke dalam 4 cabang, yaitu vertebrate, mamalia, articulate, dan radiata. Vertebrate ini adalah mamalia dan Pisces. Untuk mamalia, isinya pada saat itu adalah moluska dan bernakel. Kemudian ada lagi articulata, Annelida, krustacea, dan seterusnya. Kemudian radiata. Nah, berikutnya yang terkenal adalah Ron. Nah, Ron ini yang memperkenalkan tentang kingdom. Ya, awalnya dia memperkenalkan tentang 2 kingdom saja, yaitu protozoa dan metazoa. Nah, ternyata di antara protozoa dan metazoa ada satu lagi di sini. Namanya adalah parazoa. Parazoa ini ditempati oleh satu filum saja, yaitu Porifera. Jadi untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya, kita mulai membahas dari Porifera ini sampai masuk ke hewan metazoa. Jadi diawali dengan hewan-hewan yang sederhana. Nah, untuk protozoa, ini adalah sesuai dengan namanya, proto itu adalah awal dan zoa. Zoa itu adalah hewan, zoo. Nah, maka ini adalah hewan yang bersatu. Ada hewan yang bersatu, ada hewan yang lebih dari satu jumlah selnya. Maka ini masuk ke dalam kingdom metazoa. Ini dipakai sampai sekarang. Nah, untuk metazoa nanti dibagi lagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu triploblastik dan diploblastik. Diploblastik, di adalah 2, blastik adalah dinding tubuh. Maka dia mempunyai 2 dinding tubuh. Diplo, 2, plastik dinding tubuh, atau triplo, 3 dinding tubuh. Untuk yang mempunyai 2 dinding tubuh, ini adalah platyhelmin. Platy kalau kita lihat dari asal katanya itu adalah plat. Plat adalah tipis. Tipis atau pipih. Dan helmin. Helmin adalah cacing, maka cacing pipih. Contoh dari cacing pipih apa? Contohnya adalah cacing daun, kemudian cacing pita. Ada 2, cacing daun dan cacing pita. Nanti kita sampai ke platyhelmintes kira-kira 2 minggu dari sekarang barangkali. 2 pertemuan setelah ini maksud saya. Kemudian ada triploblastik. Untuk triploblastik ini adalah mempunyai 3 dinding tubuh. Ini adalah Solentrata dan taksa berikutnya. Solentrata itu selain ubur-ubur, kerang, kemudian hydrozoa, masuk ke dalam sini. Nanti kita bahas satu persatu dan dia banyak hidupnya di akuatik, terutama di laut. Karena itu kita perlu praktikum lapangan 1 kali. Mudah-mudahan bisa terselenggara di bulan April. Jadi teman-teman siap-siap dari sekarang. Apakah teman-teman sudah bersiap mempersiapkan diri, finansial, kesehatan, izin dari keluarga, kemudian perlengkapan dan lain-lainnya. Nanti akan saya berikan eh, 1 kali pertemuan untuk menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman lakukan pada saat field trip nanti. Untuk pertemuan praktikum besok, apakah jadi atau bagaimana? Boleh saya dengar informasinya dari teman-teman? Sebelum saya masuk ke hierarki taksonomi makhluk hidup. Boleh saya dapatkan infonya besok mau jam berapa atau tidak? Jadi besok diundur menjadi hasikan. Jadi ini namanya adalah hierarki taksonomi di dalam pengelompokan makhluk hidup. Ada kingdom, ini berdasarkan semakin ke sini, ke kingdom, ke domain, ini kemiripannya semakin banyak. Semakin ke spesies, ini kemiripannya semakin sedikit, jadi dia semakin spesifik. Makanya disebut sebagai spesies. Jadi yang paling besar, yang paling general, itu namanya adalah domain. Di bawah domain ini ada hierarkinya itu adalah kingdom. Setelah kingdom itu ada filum. Setelah filum itu ada kelas. Filum di hewan, tumbuhan namanya adalah divisio. Kalau kingdom sama, hewan dan tumbuhan sama. Plante dan animalia. Filum untuk zoologi, divisio untuk hewan, kelas sama, kelas boleh CLASS atau kelas juga boleh. Kemudian ordo, kemudian family, genus, spesies. Jadi hierarki taksonomi itu adalah kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Di bawahnya nanti ada subspesies dan seterusnya. Nah, di antara semuanya itu ada sub dan super. Antara kelas dengan ordo itu ada super ordo, ada subkelas. Di antara filum dengan kelas itu ada superkelas, ada subfilum. Di antara famili dengan genus itu ada superfamili, subfamili. Di antara genus dan spesies itu ada subgenus dan superspesies dan begitu seterusnya. Seperti itu.
Nah, kenapa Carolus Linnaeus diberikan anugerah sebagai bapak taksonomi? Karena beliau yang banyak jasanya di dalam memberikan pengklasifikasian hewan, makhluk hidup, kemudian melakukan proses identifikasi, melakukan proses deskripsi, melakukan proses taksonomi, kemudian melakukan proses sistematika. Maka kepadanya diberikan gelar sebagai bapak taksonomi. Kembali ke pertanyaan saya tadi, siapakah ibu taksonomi? Ada yang tahu siapa ibu taksonomi? Yo, dalam hitungan 3, kalau ada yang bisa jawab, saya berikan bonus. Gara, 1, 2, 3, close. Ibu taksonomi adalah perempuan yang melahirkan Carolus Linnaeus, bukan istrinya. Kalau angkatan sebelumnya saya tanya siapakah ibu Carolus Linnaeus? Istrinya, bukan. Perempuan yang melahirkannya, maka dia adalah ibu taksonomi. Ini kita lihat apa namanya hierarki taksonomi dari Apis mellifera. Apis mellifera ini adalah eh, honeybee, ya, lebah yang menghasilkan madu, yang punya sengat. Kingdomnya adalah Animalia, filumnya adalah Arthropoda, kelasnya adalah Insecta, ordonya adalah Hymenoptera, familinya adalah Apidae, genusnya adalah Apis, spesiesnya adalah Apis mellifera. Nah, perhatikan di sini, idae, akhiran idae. Untuk famili di dunia hewan, itu diberikan akhiran idae semuanya. Kalau tumbuhan, kalau tumbuhan, misalnya Papilionaceae. Jadi Papilionaceae, Ciae, Icae. Jadi berbeda. Itu yang membedakan antara zoologi dengan botani. Kalau di hewan, akhiran idae untuk famili. Kemudian untuk ordo, kalau pada burung-burung semuanya adalah ada akhiran formes-formes. Jadi nanti lebih spesifik. Nah, kalau di ordo tumbuhan nanti beda lagi. Nanti Bu Pri akan memberikan pengayaan yang lebih banyak. Sistem klasifikasi ada artificial system, ada natural system, ada phylogenetic system. Untuk artificial system ini merupakan karakter yang mudah diamati, misalnya tubuhnya lunak dengan tubuhnya tidak lunak. Kemudian natural system. Natural system ini karakter yang mencerminkan hubungan alami. Misal, si A merupakan anak dari X dan Y. Seperti itu. Jadi natural. Atau anak kucing merupakan turunan dari induk kucing. Seperti itu. Kemudian filogenetik, berdasarkan hubungan evolusioner. Nah, kalau di atas, hubungan yang kita lihat itu adalah besar kecil ukurannya. Kalau di filogenetik adalah berdasarkan garis keturunan. Anak kucing oren. Jadi kucing oyen, anak kucing oyen dia terlahir dari induk kucing yang oyen juga, seperti itu. Kalau di sini anak kucing itu merupakan secara natural dia merupakan turunan dari kita lihat di sesama kucing ada anak kucing, ada induk kucing dan seterusnya seperti itu. Jadi natural. Kemudian karakter yang digunakan untuk pengelompokan hewan. Ada beberapa karakter yang digunakan untuk pengelompokan hewan. Sebentar saya cek baterai laptop dulu ya. Gunakan di dalam proses pengklasifikasian hewan, pengelompokan hewan. Yang pertama adalah jumlah dari lapisan tubuh. Seperti yang tadi teman-teman lihat, berdasarkan jumlah lapisan tubuh ini ada yang 2 dan ada yang 3. Kalau 2 namanya adalah diploblastik, kalau yang 3 namanya adalah triploblastik. Makhluk hidup dengan jumlah lapisan 2 atau diploblastik ini lebih sederhana, lebih primitif dibandingkan dengan yang jumlah lapisannya 3 atau triploblastik. Seperti itu. Kemudian berdasarkan simetri tubuh, ada yang asimetri, ada yang simetri. Sebentar, saya ambil ini dulu. Apa namanya? Pen. Ada yang asimetri dan ada yang simetri. Yang asimetri ini dia tidak mempunyai simetri tubuh. Walah, habis ininya. Dayanya tidak bisa dipakai. Asimetri ini tidak mempunyai simetri tubuh, artinya dia tidak mempunyai bentuk tubuh yang tetap. Contohnya adalah protozoa. Kemudian untuk yang simetri, ini contohnya adalah kita. Untuk yang simetri itu ada radial simetri, ada bilateral simetri. Kalau kita itu adalah bilateral simetri. Kenapa? Karena kita mempunyai satu sumbu tubuh yang membagi tubuh kita menjadi 2 bagian, ya, 2 bagian yang relatif sama di antara kiri dan kanan.
Boleh posisikan jempolnya kedua-duanya seperti ini. Teman-teman perhatikan, apakah kedua jempol jari itu bentuknya sama? Coba cek jempol jarinya masing-masing sekarang. Sama apa tidak jempolnya? Jempolnya pasti oke. Tapi apakah dia sama atau tidak? Apakah jempolnya sama atau tidak? Beda. Beda. Iya, padahal di dalam satu tubuh yang sama. Artinya, dua simetri ini, kiri dengan kanan, itu dia akan membagi berdasarkan satu bidang, satu sumbu bidang dari atas sampai ke bawah di sini, tapi dia membaginya berdasarkan menjadi dua bagian yang relatif sama. Dia tidak pernah sama. Karena itu, di konsep pengelompokan makhluk hidup tidak ada individu yang benar-benar sama. Yang persis sama itu nggak ada. Walaupun dia adalah kembar identik misalnya, tapi dia pasti tidak sama. Seperti itu. Kemudian berdasarkan radial simetri, jadi kita bisa membaginya berdasarkan radius, ya jari-jari. Maka contohnya adalah bulu babi. Ada yang pernah lihat bulu babi? Belum ada. Oke, nanti insya Allah ketika teman-teman beruntung menemukannya di Pulau Seribu, bisa ketemu dengan bulu babi. Hampir 5 kelas yang masuk ke dalam film Echinodermata itu ditemukan di sana. Mudah-mudahan nanti teman-teman beruntung. Silakan diatur dari sekarang. Oke, itu berdasarkan simetri tubuh. Sekarang kita masuk ke dalam rongga tubuh. Ada yang asolomata tidak mempunyai rongga tubuh. Ada yang eusolomata yang mempunyai rongga tubuh. Skeleton. Skeleton ini adalah rangka tubuh. Ada yang kita kenal dengan endoskeleton, ada yang kita kenal dengan nama exoskeleton. Skeleton, endoskeleton itu adalah skeleton dalam, rangka dalam. Contohnya adalah kita. Endoskeleton kita itu adalah tulang. Atau exoskeleton, misalnya pada, apa ya, misalnya pada kumbang. Kumbang, exoskeleton. Jadi rangkanya itu ada di luar. Kemudian berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin ini sebenarnya hanya ada dua, yaitu individu betina atau individu jantan. Tidak ada yang lain dari itu. Namun, pada makhluk hidup tingkat rendah, dia punya kedua-duanya. Maka ada yang kita kenal dengan istilah monoseus, ada yang kita kenal dengan istilah hermaprodit. Ada yang tahu apa perbedaan dari keduanya? Tahu apa persamaan di antara keduanya? Monoseus dengan hermaprodit. Boleh on mic. Ada yang tahu persamaannya apa? Monoseus dengan hermaprodit? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu persamaan, perbedaan barangkali. Nggak tahu juga. Yang on cam masih aktif atau udah pulas dalam tidur lelapnya di siang-siang yang gerah seperti ini? Ayo, perbedaannya apa antara hermaprodit dengan monoseus? Ada yang tahu? Nggak ada. Nggak ada yang bersuara. Gimana nih? Mau saya panggil satu-satu apa gimana? Kurang tahu, Ibu. Kurang tahu. Perbedaannya atau yang persamaannya yang nggak tahu? Atau dua-duanya? Perbedaannya, Ibu saya mau jawab. Boleh, silakan Niza. Perbedaannya ada di organ reproduksi, di Ah, cara pembuahan, sama genetika keturunan, bukan, Bu? oke, bagaimana perbedaannya? Boleh dijelaskan? Kalau di organ reproduksi, hermafrodit itu memiliki organ ganda. Sedangkan partenogenesis itu melibatkan organ betina. Kalau Ya, monoseus? maksudnya di sini yang hermafrodit yang memiliki organ ganda itu jantan plus betina. Tapi kalau Hmm. partenogenesis itu hanya melibatkan organ betina saja. Itu Hmm. dari organ reproduksi. Kalau Terus monoseus kalau apa? di Hermaprodit dengan kurang monoseus. Kalau monoseus? kurang tahu, Ibu. Oke, terus? Udah. Oke.
Hermaprodit dan monozeus persamaannya adalah bahwa dia sama-sama mempunyai organ genital ganda. Jadi dia punya eh, eh, testis, dia punya ovari, kedua-duanya. Tapi perbedaannya, ketika monozeus, dia pematangannya bersamaan. Jadi pematangan gametnya itu berbarengan. Gamet di sini adalah sel telur dan sel sperma. Jadi matangnya sel telur, matangnya sel sperma itu bersamaan. Ini adalah monozeus. Kalau hermaprodit, pematangan gametnya itu berbeda. Jadi pematangan sel telur dengan pematangan sel spermanya berbeda. Karena itu dia perlu kawin lagi. Dia perlu transfer material tersebut dari individu yang berbeda. Contohnya adalah cacing tanah. Jadi persamaannya sama-sama mempunyai dua pabrik gamet, yaitu testis dan ovari. Tapi perbedaannya adalah monozeus matangnya bersamaan, jadi dia tidak perlu kawin. Hermaprodit pematangannya berbeda, pematangan gametnya berbeda, sehingga dia membutuhkan individu lain untuk transfer material tersebut. Gitu. Paham ya? Antara monozeus dan hermaprodit. Oke, baik. Kemudian pembelahan embrio. Pembelahan embrio ini ada dua. Ada yang meroblastis, ada yang holoblastis. Pembelahan embrio yang terjadi secara sempurna itu dikenal dengan istilah holoblastis. Insya Allah semester depan umur panjang kita bisa diskusikan apa itu pembelahan holoblastis. Tapi kalau hanya sebagian sel saja yang melakukan pembelahan untuk masuk ke tahapan berikutnya, maka itu kita kenal dengan istilah meroblastis. Jadi ada holoblastis, ada meroblastis di dalam pembelahan embrio. Berikut adalah perkembangan pradewasa. Contoh, pradewasa dari nyamuk namanya apa? Nyamuk sebelum dewasa dia jadi apa dulu? Kita sebut dengan apa dulu? Jentik-jentik Ibu. Jentik. Oke. Manusia sebelum dewasa namanya apa? Anak-anak. Embrio. Anak-anak. Setelah anak-anak ada embrio, kemudian menjadi bayi, kemudian menjadi anak, kemudian jadi apa lagi? Aja ini. Remaja. Oke. Ada nggak yang menyebut remaja itu sebagai jentiknya manusia? Nggak ada, Bu. Nggak Ya, ada. Ibu. Karena jentik itu udah spesifik karakter yang digunakan untuk pengelompokan hewan, yaitu untuk nyamuk. Seperti itu. Atau larva misalnya, ulat yang akan menjadi serangga. Ada nggak manusia yang kecil disebut dengan ulatnya manusia? Nggak ada, Bu. Nggak Nggak ada. ada Ibu. Jadinya aneh. Iya, nggak ada. Jadinya aneh. Karena itu untuk ulat itu adalah pradewasa dari serangga, untuk remaja adalah pradewasa dari manusia dan beberapa hewan lainnya. Misalnya primata. Ya, primata. Itu juga ada remajanya, juvenile-nya. Seperti itu. Berikutnya adalah appendix. Ada yang tahu appendix itu apa? Appendix tulisannya di dalam bahasa ini dikenal dengan appendix. Ada yang masih ingat appendix itu apa? Khusus buntu, Ibu. Usus buntu. Oke, satu dia benar usus buntu. Ada sinonimnya appendix yaitu satu usus buntu. Yang kedua apa? Appendix adalah penjuluran anggota tubuh makhluk hidup, hewan ya. Penjuluran eh, penjuluran hewan penjuluran organ tubuh hewan yang digunakan untuk satu menangkap mangsa, dua berpindah tempat, dan ketiga mempertahankan diri. Kira-kira kita sebagai manusia punya appendix nggak selain usus buntu? Usus buntu pada punya, kecuali yang udah dibuang. Jadi appendix pada manusia apa? Ekor. Apa? Alia? Tulang ekor, Bu. Tulang ekor. Oke, jadi salah satu appendix itu adalah ekor karena penjuluran keluar yang digunakan untuk biasanya mempertahankan diri ya. Misalnya pada buaya ekor adalah appendix. Kalau pada kita manusia, contoh appendix apa selain usus buntu? Apa yo? Fungsinya adalah untuk menangkap mangsa, mempertahankan diri, berpindah. Maka contoh appendix adalah
Ayo, 81 mahasiswa, silakan jawab. Contoh apendik pada manusia yang kita bawa-bawa selalu, tidak pernah kita titipkan. Kalau dititipkan nanti nggak bisa dipasang, bisa dibongkar tapi nggak bisa dipasang. Contohnya adalah Kaki. Lengan, kaki, benar. Kaki, tangan, kemudian apa lagi? Benar. hidung, Apa lagi? telinga, Tangan. Kaki, tangan, kemudian apa lagi? hidung, hidung, telinga, Hidung dan telinga. Apakah digunakan untuk menangkap mangsa, mempertahankan diri? Iya. Hidung digunakan untuk mempertahankan diri ketika suhu dingin. Maka dia akan menerima rangsangan itu. Responnya adalah hidung menjadi dingin kalau di sekitar kita dingin. Kemudian lidah. Lidah untuk menangkap, misalnya teman-teman makan es krim, itu digunakan untuk menangkap makanannya, seperti itu. Kemudian DNA atau RNA ini digunakan sebagai karakter untuk pengelompokan hewan yang kita kenal dengan nama biosistematika. Toolsnya itu adalah bioinformatika, karena informatikanya itu ditangkap menggunakan sebuah teknik mesin. Ada software di situ. Jadi nanti teman-teman belajar tentang bioinformatika dan juga perilaku. Contoh perilaku ini yang biasanya berenang, itu kelompok hewan apa? Perilakunya selalu berenang. Itu maka kita kelompokkan ke dalam kelompok hewan apa? Fiskes. Ya, ikan-ikanan ya. Jadi ikat. Jadi untuk perilaku bisa contohnya seperti itu. Untuk yang terbang semuanya adalah burung ya, dan seterusnya seperti itu. Ya. Oke, kemudian kita lihat yang sebentar, saya hapus dulu yang tadi saya tulis-tulis. Oke, kita pindah ke slide berikutnya, yaitu tentang taksonomi. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, sistematika, hubungan kekerabatan, sejarah evolusi, dan filogenetik. Kemudian perkembangan sistematik, awalnya dari morfometri saja, kemudian sekarang sudah ke marka molekuler, dan dengan melakukan telaah marker. Jadi dengan telaah marker ini bisa diketahui enzim-enzim yang fungsinya sama, isozem, dan enzim-enzim yang fungsinya berlawanan, alozem. Kemudian perkembangan dari sistematika modern dengan adanya analisis DNA barcoding, filogenetik, kemudian filogenetik molekuler, kemudian bioinformatika, kemudian kita bisa membuat analisis kladistik. Ada analisis kladistik, ada analisis filogenetik. Kalau kladistik ini berdasarkan pertamaan, kalau filogenetik ini berdasarkan keturunan. Seperti itu. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Metode yang digunakan ada PCA, Principal Component Analysis. Jadi semua yang sama dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang sama. Nanti akan ditampilkan dalam bentuk UPGMA, Unweighted Pair Group Method Using Arithmetic, atau WPGMA, yaitu Weighted Pair Group Method Using Arithmetic. Ini nanti akan saya kenalkan kepada teman-teman di 3 pertemuan terakhir, paling cepat. Jadi nanti teman-teman akan melihat dendrogram menggunakan WPGMA. Karena itu nanti kita bisa melakukan clustering dan ordinasi untuk melihat persamaan atau perbedaannya, sehingga muncul beberapa karakter yang bersamaan, karena itu nanti masuk ke dalam kelompok yang sama, seperti itu. Oke, sampai di sini saya cukupkan materi untuk pertemuan siang hari ini. Selanjutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan. On cam dan on mic. Beberapa saat lagi saya akan capture kehadiran teman-teman. Silakan. Kira dulu Bang. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan. On mic. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Boleh? Adakah? Kalau nggak ada, saya yang mengajukan pertanyaan.
Nyari ya, Saya rahasia dinamis. Oke, silakan Mutiara. itu kan baca buku Campbell dan di situ kan ada tentang ini ya kan. Cuman katanya gini, nggak perlu kita itu menghafal katanya spesies, genus, karena kan bisa aja berubah, apalagi filogenetik itu urutannya. Jadi menurut Ibu, apakah sebaiknya cukup tahu dasarnya aja atau harus mendalam buat kita lebih paham lagi, atau seberapa pentingnya kah itu gitu untuk memahami materi ini? Yang pertama harus paham konsepnya dulu. Sebentar ya. Pelajari objek studi yang benar-benar ke taksonomi, maka itu harus diingat. Sebaiknya diingat kalau yang kita pelajari subjeknya itu, majornya di situ sebaiknya diingat. Tapi memang kita tidak perlu menghafalnya karena dia akan berubah-ubah. Tapi untuk beberapa hal kita perlu, misalnya untuk objek penelitian di dalam pengamatan praktikum itu teman-teman harus hafalkan. Karena nanti akan saya tanyakan itu, hewan ini masuk ke dalam kelas apa, hewan ini masuk ke dalam film apa, hewan ini masuk ke dalam ordo apa. Tapi saya tidak pernah tanyakan hewan ini spesiesnya apa. Karena kita masih S1 ya. Jadi seperti itu, Mutiara, tergantung dari tujuan kita. Sebaiknya memang kita hafalkan untuk beberapa, tapi tidak semuanya. Misalnya manusia. Kalau saya tentu saya hafal ya, karena belajarnya lebih duluan dari teman-teman, artinya lebih lama. Animalia, kemudian dari ininya aja, kelasnya primata, ordonya kelasnya mamalia, ordonya primata, kemudian genusnya Homo, spesiesnya sapiens. Maka Homo sapiens itu adalah merujuk kepada manusia. Sebaiknya kita tahu. Kalau kita tidak tahu, tidak apa-apa. Seperti itu. Oke. Seperti itu, Mutiara. Jadi tergantung dari objek studi kita. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke. eh ada yang bertanya di sini tentang subspesies. Ada barier ekologi. Apakah subgenus juga demikian? Tidak. Kalau subgenus tidak berdasarkan barier ekologi, hanya subspesies saja. Karena konsep spesies itu adalah ketika dia dikawinkan dengan sesamanya, maka dia bisa menghasilkan keturunan yang fertil. Kalau genus enggak. Genus satu dengan genus dua kita kawinkan, dia tidak bisa. Misal harimau dengan singa, dia tidak bisa kawin secara alami. Kalaupun bisa itu dalam skala laboratorium, tapi generasi berikutnya ketika kita kawinkan dia tidak bisa menghasilkan keturunan yang steril, tapi keturunannya adalah fertil, yang steril, tapi keturunannya adalah fertil seharusnya. Tapi kalau sesama jenis kita kawinkan, maka dia akan menghasilkan keturunan yang steril. Jadi tidak bisa menghasilkan keturunan lagi berikutnya. Seperti itu. Jadi berbeda. Kemudian Raffi sebelumnya tidak bisa on mic. Oke. Oke, ikan badut. Iya. Jadi untuk beberapa jenis hewan, jadi ilmu itu konsepnya adalah bahwa ilmu itu tidak pernah ada yang statis. Jadi di dalam sains itu satu tambah satu tidak selalu dua. Satu tambah satu bisa saja menjadi lima. Nah, contohnya seperti ini, ikan badut misalnya. Gak usah jauh-jauh ikan badut. Ada yang suka makan belut di antara teman-teman yang hadir di sini? Ada yang pernah? Enggak, Bu. Nggak pernah. Belut itu enak Enggak loh, pernah proteinnya juga. tinggi. Ya, ikan badut, belut. Kalau yang dari Sumatera Barat itu familiar dengan belut. Kalau saya juga penikmat belut, belut goreng itu enak banget. Rendang belut itu Iya, juga Bu, enak, tapi enak. susah. Iya, enak banget malah. Enak banget ya, banget banget sekali. Enak sekali. Apalagi ya, pokoknya itulah. Nanti kita cerita lagi tentang perbelutan ya. Jadi pada 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 ukuran tubuh tertentu dia memang akan menjadi jantan atau akan menjadi betina. Memang seperti itu. Sama seperti halnya buaya. Buaya ketika dia mengarami telurnya pada suhu tertentu itu akan merubah pola jenis kelaminnya seperti itu. Sampai sekarang ini masih dipelajari orang. Mengapa dia melakukan adaptasi seperti itu? Pada ukuran tubuh yang berbeda, dia mempunyai jenis kelamin yang berbeda. Pada suhu tertentu dia akan menjadi jenis kelamin yang berbeda. Tapi yang pasti ini adalah merupakan salah satu teknik teknik hewan beradaptasi seperti itu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan Raffi, sependek pengetahuan saya seperti itu.
Oke, silakan berikutnya. Ibu, saya mau nanya. Boleh. Saya kan penasaran soal tanaman monsius yang kayak jagung. Kan bunga jantan sama Boleh biji. suaranya agak ditambah volumenya? Kedengaran gak, Bu? Ya, Oke. Jadi kan saya penasaran soal tanaman monsius kayak jagung. Kan bunga jantannya itu sama betinanya beda tempat tapi ya, satu pohon. Itu betul. sebenarnya dia sering kawin sendiri atau malah tetap nunggu serbuk sari dari pohon lainnya ya, Bu? Terus kan Bisa dua-duanya. apakah ada efek nggak ke kualitas bijinya nanti kalau misalnya dia kawin sama dirinya sendiri? Nah, itu yang sudah diamati oleh Budas terhadap bunga jarak. Nanti boleh diskusi lanjut dengan Budas. Ketika teman-teman di semester 3 mempelajari tentang genetika. Semester ini belum ada genetika kan? Ya, semester depan ada genetika. Budas mengamati bunga hermaprodit pada tumbuhan jarak. Nanti beliau lebih banyak menyampaikan jawabannya. Mohon maaf, saya belum bisa menyampaikan itu karena major saya adalah di hewan, jadi saya tidak terlalu paham tentang itu. Yang pasti kalau untuk produktivitas ya, tapi kalau misalnya dia bastar, dia bisa kawin dengan individu lain, dia bisa juga kawin dengan sesamanya inbreeding. Dalam satu pohon dia membuat sendiri itu juga bisa. Karena bunga dia kalau saya tidak salah itu untuk padi, dia di penyerbukannya itu dibantu oleh angin karena tipe dari serbuk sarinya itu seperti itu. Tapi kalau untuk bentuk-bentuk serbuk sari, nah itu saya sedang pelajari sekarang serbuk sari, interaksi antara tumbuhan dengan lebah di dalam melisopalinologi namanya. Insya Allah nanti akan saya bagikan sedikit yang saya dapatkan. Kalau sedikit ya harusnya banyak ya. Yang saya dapatkan itu di mata kuliah entomologi semester 4 sepertinya. Kalau umur panjang kita nanti bisa bertemu kembali. Seperti itu. Oke, berikutnya boleh? Bu, saya mau bertanya. Boleh, kalau dia. Jadi kan ini tadi sempat membahas tentang hermafrodit dan lain sebagainya, Bu, yang tentang jenis kelamin. Jadi saya masih bingung sama yang kuda laut, Bu. Kuda laut kan sendiri dia punya ibaratnya kayak emang benar-benar kayak jantan dan betina aja. Tapi ternyata setelah diteliti gitu kan, si jantan ini punya kantung rahim. Sedangkan sedangkan dia tuh kan emang jantan ya, gitu. Tapi kok bisa gitu dia punya kantung rahim dan mengerami? Apa dia tuh termasuk ke hermafrodit atau bagaimana Bu? Sedangkan dia katanya bukan hermafrodit gitu. Iya, khusus untuk kuda laut ya. Sebenarnya sih ada beberapa hewan lain ya. Misalnya selain kuda laut itu adalah kalajengking misalnya. Jadi yang ngomong anaknya itu adalah yang cowok, yang emak-emaknya pecicilan ke mall kali ya. Jadi yang ngomong itu pola maternity itu berbeda-beda pada setiap makhluk hidup. Untuk kuda laut, memang yang memelihara embrio itu, bukan embrio ya, juvenilnya itu adalah yang jantan di dalam kantong. Sebenarnya itu bukan rahim, tapi kantong yang lipatan tubuh eh, ektodermisnya yang membentuk sebuah kantong, dan kantong itu digunakan untuk menyembunyikan juvenilnya, keturunannya. Kenapa harus disembunyikan? Supaya tidak dimakan oleh predator. Kalau dimakan oleh predator, maka dia akan cepat punah. Salah satu adaptasi yang dilakukannya adalah dengan menyimpan bayi-bayinya di dalam kantong. Kenapa nggak betina aja yang nyimpannya? Karena betina juga butuh waktu untuk recovery setelah bertelur dan melahirkan dan seterusnya. Kemudian dia juga perlu mempersiapkan untuk musim kawin berikutnya, untuk keberlanjutan spesiesnya. Jadi dibantu oleh si jantannya. Jadi pola pengasuhan anak, pola parenting hewan itu berbeda-beda. Mudah-mudahan karena di program studi biologi kurikulum 2025 kita tidak ada lagi mata kuliah etologi, maka nanti beberapa perilaku hewan akan saya sampaikan di dalam mata kuliah sistematika hewan. Karena itu sistematika hewan bobotnya menjadi 3 SKS seperti itu. Oke, kalau dia sama seperti kalajengking juga. Jadi yang ngomong itu bapaknya, emaknya nggak tahu tuh kemana ya. Ada lagi hewan tertentu seperti burung burung parasit. Jadi emaknya itu, ini karakternya juga mirip seperti manusia, lo percaya atau enggak ya? Jadi burung parasit itu, teman-teman, ketika burung betina bertelur, dia akan gali di tanah. Kemudian dia taruh telurnya di dalam tanah. Kemudian dia uruk tuh pakai serasah. Serasah yang berasal dari daun-daun kering,
dari rumput-rumput kering, dari ranting-ranting kering. Nanti serasa ini kan akan mengalami dekomposisi ya. Proses dekomposisi nantinya akan menghasilkan panas. Jadi dia mengerami itu dari panas. Jadi telurnya itu dierami oleh panas yang dihasilkan dari proses dekomposisi. Kerjanya ngapain si burung-burung betina? Gangguin telur burung-burung lain. Makanya dia dikenal sebagai burung parasit. Anaknya nggak dia pelihara, tapi anak orang lain dia recokin. Ada nggak manusia yang seperti itu? Urusan domestik dia nggak urus, tapi rumah tetangga, nah dia tahu tuh ini itu segala macamnya. Nah, jadi perilaku itu juga menarik untuk kita pelajari. Maka nanti ada sesi-sesi tertentu yang saya jelaskan tentang itu. Tapi saya nggak tahu semuanya. Karena masa untuk belajar itu kan juga terbatas. Jadi nanti teman-teman barangkali ada yang lebih tahu, makanya kita sharing aja, sharing information aja seperti itu. Ada lagi yang menarik, burung pelatuk misalnya. Ini yang juga sering saya sampaikan kepada teman-teman. Burung pelatuk itu ketika selesai musim. Jadi burung pelatuk jantan membuatkan rumah untuk pelatuk betina dengan cara melubangi pohon. Kemudian istrinya dia simpan di dalam tuh, dia kurung. Caranya gimana? Lubang yang gede itu dia tutup menggunakan lumpur sehingga nanti yang terbuka sebuah lubang cukup untuk paruh mereka berdua. Jadi burung pelatuk betina mengerami telurnya di dalam rumah, di dalam sarang tersebut. Burung pelatuk jantan tuh yang nyari makan, yang mencari nafkah. Betina ngurus rumah tangganya aja, jantannya nyari nafkah. Ketika dia sudah dapat makanan, maka dia pulang ke sarangnya, dia suapin burung pelatuk betina. So sweet sekali. Nah, kemudian ketika anak-anaknya sudah hatching, sudah menetas, si burung pelatuk tersebut perlahan-lahan membuka sarangnya. Kan tadi dia tutupin menggunakan lumpur, lumpur atau itu ya, tanah ya. Nanti dia buka sedikit demi sedikit sehingga anaknya bisa merasakan hangatnya sinar matahari pagi. Kemudian diajarkan untuk terbang, barulah mereka berpisah sampai bertemu di musim kawin berikutnya kalau misalnya berjodoh. Seperti itu karakter si burung pelatuk. Manusia juga ada yang seperti itu. Ketika membina rumah tangga, istrinya di rumah saja, suaminya mencari nafkah. Kemudian suaminya pulang membawa nafkah, diolah oleh istrinya, kemudian disuapin lagi oleh suaminya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, oke, baik. Berikutnya silakan kalau masih ada. Kita masih punya waktu sebenarnya. Oke. Jadi untuk ikan badut udah oke, belut juga udah oke. Apakah subspesies? Oke. Subspesies untuk spesies yang sama dari lokality yang berbeda. Iya, misalnya ayam. Ayam Sumatera dengan ayam Jawa itu berbeda spesiesnya, tapi mereka bisa kawin. Kenapa? Karena mereka satu spesies. Ini ayam yang beneran ya, bukan ayam-ayaman. Pasti nanti imbasnya beda nih, ayam kampus lah, ayam apalah, apalagi ini kan biasanya imajinasinya berkembang dengan baik tuh. Jam-jam segini ya, biar nggak ngantuk. Jadi ini adalah ayam yang sebenarnya. Galus-galus sumaterana dengan galus-galus javana itu adalah satu spesies. Kalau dia kawin, dia bisa menghasilkan keturunan yang kalau dikawinkan lagi, dia menghasilkan keturunan lagi. Artinya, ayam Jawa dengan ayam Sumatera, dia mempunyai spesies yang sama, terdiri dari spesies yang sama, tergabung ke dalam spesies yang sama, galus-galus. Tapi karena perbedaan pulau, ada Selat Sunda, maka dia berbeda spesies, subspesies seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Raffi, untuk subspesies. Oke, berikutnya ada lagi, silakan. Ibu, saya izin bertanya. Silakan, Keisha. Jadi waktu itu saya pernah baca kalau misalkan laba-laba Black Widow yang
betina gitu. Katanya kalau abis kawin itu bisa makan pasangannya sendiri. Nah, itu kenapa Iya, perilaku itu bisa ada gitu? Maksudnya apakah dari evolusi atau apa gitu? Itu aja iya. sih. Makanya dia disebut laba-laba janda merah. Jadi dia makan tuh suaminya setelah dia kawin. Nanti Kesha jangan kayak gitu ya kalau udah nikah ya. Suaminya jangan dimakan. Jadi Black Widow itu dia akan membunuh pasangannya begitu dia kawin. Makanya disebut sebagai Black Widow. Sebenarnya itu laba-laba janda merah ya. Itu adalah satu di antara sekian banyak laba-laba beracun dan terdistribusi di sekitar kita. Jadi di Jawa dia ada, Black Widow itu ada. Ketawanya itu ya nggak bisa habis ya. Iya, karena begitu. Jadi nanti kalau misalnya Kesha atau misalnya teman-teman yang lain habis nikah ya, jangan kawin. Kalau kawin tuh kayak ayam juga kawin tuh. Ingat, nanti sampai tiga tuh saya akan wanti-wanti. Tidak boleh kawin sebelum menikah, tapi boleh kawin setelah menikah. Selama menjadi mahasiswa, boleh melahirkan, boleh punya anak dari suami sendiri, bukan dari suami orang lain, atau bukan dari laki-laki lain. Yang boleh itu adalah laki-laki yang sudah menjadi suami kita. Tidak boleh dari yang lain. Maka tidak boleh bersentuhan fisik apabila belum menikah. Ini sebagai informasi saja supaya nggak ini ya, supaya nggak kaku. Jadi saya pernah menegur mahasiswa jalan di koridor kampus, persis di depan antara syariah dengan tarbiyah, itu jalannya gandengan tangan. Satu ngalangin saya jalan. Saya bilang, misi mas, misi mbak, diam aja. Masih gandengan aja, kayak kayak truk gandeng. Terus saya sampaikan, saya tanya, saya coelin ceweknya. Apakah sudah menikah? Belum, Bu. Dia bilang, kalau belum menikah lepas. Saya bilang, baru dia lepas. Kemudian saya jalan di tengah mereka berdua. Kalau menurut saya sudah menjalankan fungsi saya sebagai pendidik, jadi tidak boleh bersentuhan fisik jika belum muhrimnya, jika belum menikah. Yang laki-laki tidak boleh meminta haknya kepada perempuan yang belum menjadi sah untuknya. Yang perempuan jangan sembarangan memberikan yang bukan milik suami. Jadi harga diri kita sebagai laki-laki, harga diri kita sebagai perempuan ada di situ. Gitu. Jadi kenapa dia memakan pasangannya? Seperti yang ditanyakan Keisha tadi, Keisha tidak boleh makan pasangannya ketika sudah kawin, karena untuk Black Widow itu, dia mempunyai keterbatasan suplai makanan. Nah, dia kan wajahnya, bentuk tubuhnya kan itu mudah dikenali, jadi mudah ditemukan oleh predator. Nah, ketika dia habis kawin, dia butuh banyak energi daripada repot-repot nyari ke yang lain, mending dia makan pasangannya. Jadi, dia makan pasangannya itu sebagai tambahan energi, cadangan makanan untuk anak-anaknya. Dan pejantannya sih asik-asik aja, dia mau aja, yang penting generasi berikutnya ada, dia bilang. Jadi, pada laba-laba merah atau laba-laba hitam tadi, pada yang jantan, kawin sama mati. Jadi kalau mau mati, kawin aja. Kalau nggak mau mati, nggak usah kawin. Gitu. Sebenarnya bukan di laba-laba aja. Di cacing kremi juga sama. Karena itu harga cacing kremi jantan itu lebih mahal dibandingkan cacing kremi betina. Karena nyarinya susah. Dia akan mati begitu dia kawin. Jadi ada beberapa hewan seperti itu. Ingat ya Kesha, nanti kalau habis nikah, suaminya jangan dimakan. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, dengan senang hati. Berikutnya silakan. Ibu, saya mau bertanya. Boleh. Eh, Silakan Zahara. kalau apakah hermafrodit itu selalu melakukan pembuahan sendiri atau malah tetap membutuhkan pasangan buat reproduksi, Ibu? Saya cacing tanah. Karena pematangan gametnya nggak sama. Kalau misalnya dibuahi, satu gamet betinanya, sel telurnya udah matang, sel spermanya belum matang, nggak bisa fertilisasi. Jadi dia butuh individu lain untuk transfer materialnya. Artinya dia butuh kawin kalau hermafrodit karena pematangan sel gametnya berbeda waktunya, begitu. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, silakan berikutnya. Ada? Boleh mengajukan pertanyaan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Ibu izin bertanya, Oke, silakan. saya ingin bertanya tentang salah satu ikan yang menurut saya menarik, Bu, untuk dibahas juga. Apa? Kanemo. Ikannya itu anglerfish, Bu. Hmm. Nah, saya ingin menanyakan sesuatu kalau kan anglerfish ini kan dia tinggal di laut dalam ya, Ibu ya. Mhm.
Nah, otomatis kan dia susah cari pasangan. Hmm. Nah, cara reproduksi anglerfish sendiri kan dia itu parasitic mating ya, kalau nggak salah ya namanya. Ya. Aduh, yang dia Hmm. jantan nempel ke betina ya. Hmm. Nah, itu kenapa si anglerfishnya dia tidak berevolusi menjadi yang eh, menjadi hermafrodit, Bu? Kan biar lebih simpel aja gitu kan itu lebih dalam bukannya? Menurut kita, tapi menurut mereka enggak. Oh iya. Kenapa? Adaptasi dengan mereka, adaptasi dengan kondisi di ini, di lingkungannya. Kalau saya tidak salah, anglerfish juga masuk ke satu di antara ikan yang paling mahal ya, ikan-ikan mahal yang ada di dunia yang dikenal orang. Karena itu tadi mereka reproduksinya susah, reproduksinya susah. Biasanya ditemukan yang dari Amazon itu kan ya. Yang di Amazon ikan piranha kalau nggak salah, Bu. Piranha juga ada. Jadi Amazon itu masuk ke dalam mega biodiversity. Salah satunya juga Indonesia masuk di dalamnya untuk beberapa kategori. Misalnya apa ya, mega biodiversity misalnya untuk lebah. Jadi di dunia itu ada sekitar 48 spesies, setengahnya ada di Indonesia. Maka Indonesia masuk ke dalam mega biodiversity. Tumbuhan juga sama. Termasuk salah satunya adalah anglefish ini yang ditemukan di Amazon, satu di antara mega biodiversity seperti itu. Jadi tergantung adaptasinya dengan lingkungan. Kalau mereka berubah, itu juga butuh energi. Jadi ketika merubah jenis kelamin dari jantan ke betina atau dari betina ke jantan, mereka butuh energi. Nah, kalau mereka hidup di daerah-daerah yang sangat terbatas, biasanya mereka juga mempunyai adaptasi morfologi yang terbatas. Misal, organisme yang hidup di tempat gelap, misalnya di dalam tanah, katakanlah semut misalnya. Semut itu biasanya adalah semut-semut buta. Jadi mereka tidak mempunyai mata. Kenapa? Ya karena nggak ada fungsinya. Maka berlaku sebuah teori bahwa organ yang tidak digunakan biasanya akan mengalami rudimentasi. Seperti itu. Malas pakai otak misalnya. Jadi otaknya nanti akan mengecil. Karena itu jangan malas menggunakan otak. Untuk hal-hal yang baik. Kalau misalnya nanti menjadi ilmuwan, jadilah ilmuwan yang baik. Jadi seperti itu. Gitu. Gitu ya. Ada lagi. Ibu, izin Silakan. bertanya Bu, Ya, kenapa Samil. kata-kata hewan hermafrodit itu hewan-hewan yang kecil tuh? Apakah ada hewan hermafrodit yang berukuran besar? Ada. Manusia ada yang hermafrodit. Pernah dengar manusia heteroseksual? Itu adalah manusia yang berubah jenis kelaminnya dari maaf, bukan betina Yang ada kalau dua ya? manusia. Iya, dia punya dua-duanya, tapi tidak berkembang. Karena itu memasuki usia akhir balik, satunya harus dibuang supaya yang lainnya bisa berkembang. Itu berarti Gitu. harus dibuang secara, berarti Medis. berarti nggak bisa alami ya? Tidak bisa secara alami. Jadi biasanya memasuki masa itu akan terjadi keresahan di dirinya sendiri. Maka dia akan konsultasi dengan para medis. Kemudian nanti ada tabelnya tuh. Nah, kan ada tabelnya. Tabel ketika dia menjadi perempuan, keuntungannya apa, kelebihannya apa. Ketika dia menjadi laki-laki, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Sama seperti pemain voli Indonesia yang tadinya perempuan, sekarang sudah gendernya menjadi laki-laki. Gitu. Dia nggak salah, karena memang dia terlahir seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ada banyak faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut. Salah satunya adalah genetik. Jadi ternyata siapa yang namanya ya? Saya lupa. Sebentar. Suami saya juga lupa namanya. Saya ingat tuh. Apa yang voli Bu? Iya, Yang Mangganang kalau nggak salah. ya benar. Jadi di keluarganya juga bukan dia aja. Dan kita juga tidak perlu memandang beliau sebagai sesuatu yang aneh, enggak. Tapi dari beliau, dengan adanya beliau, kita bisa tahu, oh ternyata bisa terjadi perubahan. Oh ternyata ada manusia yang terlahir hermafrodit. Jadi dia punya testis dan dia juga punya ovari, tapi biasanya salah satunya tidak berkembang. Karena itu perlu dilakukan tindakan medis, terapi hormon untuk mengembangkan satu gender yang cocok dengan dianya. Beda dengan yang di Thailand. Kalau di Thailand katanya ada 18 gender untuk manusia. Saya nggak tahu ya. Nanti kalau misalnya mau silahkan belajar sendiri. Saya tidak menjelaskan itu. Beda soalnya. Gitu Mama Samit.
Kalau hewan ada nggak Bu yang tubuhnya besar tapi Hewan itu manusia, manusia kan hewan. terima kasih Bu. Oke, kalau hewan yang lain yang hemafrodit ya itu tadi seperti ikan, kemudian belut, biasanya adalah organisme tingkat rendah ini bukan karena ukurannya kecil, tapi taksanya yang belum sempurna. Contoh protozoa, dia bisa mempunyai sel telur, dia bisa menghasilkan sel telur, dia bisa menghasilkan sel sperma. Contoh lain misalnya apa ya? Kerang itu dia udah dioseus, dia terpisah. eh Hidra. Jadi dia bisa menghasilkan sel telur dan dia juga bisa menghasilkan sel sperma. Jadi dia bisa set A, set B. Jadinya enggak A, B aja. Seperti itu, Mama Samuel. Oke, terima kasih Bu. Ya, Rizky Dewantoro, subspesies berbeda karena ada apakah subgenus? Ya, enggak. Tadi ini sudah. Sorry dari Siti Rohmah. Subgenus tidak berdasarkan itu ya ekologi ya, karena dia beda genus tidak bisa kawin, tidak bisa kawin tapi tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertil. Ratu lebah menghasilkan telur. Apakah ratu lebah tidak membutuhkan pejantan untuk kalau lebah lebah jadi lebah itu dia merupakan serangga sosial, serangga eusosial. Jadi dia mempunyai kasta-kasta dengan tugas yang jelas. Jadi dia punya ratu di dalam satu koloni itu hanya ada satu. Kalau ada dua ratu dia berantem. Jadi tidak ada dualisme di dalam koloninya lebah. Dia pasti akan berantem. Ratu yang lemah dia akan pindah. Dia akan pindah, nanti akan diikuti oleh beberapa pekerja, lebah pekerja, dan lebah pejantan. Jadi ada lebah pekerja, ada lebah pejantan, ada ratu, dan dia mempunyai tugasnya masing-masing. Ratu tugasnya adalah makan, kawin, tidur, bertelur. Enak tuh jadi ratu. Tapi kalau misalnya ada ancaman, ratunya mati, koloninya bubar. Kemudian ada lebah pekerja. Nah, lebah pekerja ini kasihan amat nih, tapi dia paling banyak pahalanya. Kenapa? Dia yang cari makan, dia yang bersihkan sarang, dia yang kasih makan adik-adiknya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian lebah pejantan. Lebah pejantan tugasnya apa? Kadang-kadang dia membersihin koloninya, terus dia kawin. Setelah kawin, mati. Gitu, kasihan ya. Habis kawin mati, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menikmati indahnya dunia yang lain. Nggak bisa ke mall, nggak bisa mudik, nggak bisa dapat THR, nggak bisa dapat angpau, dan seterusnya. Jadi dia sudah sesuai dengan pasangannya masing-masing. Jadi seperti itu. Silakan yang lain kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, kita masih punya waktu sebenarnya. Silakan. Oke, silakan teman-teman. Masih ada waktu untuk melanjutkan diskusi Bu, jika masih izin ada yang bertanya. ingin ditanyakan. Oke, silakan. Kan tadi Siki ngebahas kalau ada laba-laba tadi kan makan pasangannya ya, Bu. Iya. Kalau ini Kamu juga kan mau? enggak, Bu. Apa Oh, aku mau ngebahas hamster itu, Bu. Hamster kan dia hamster. induknya makan anaknya Anaknya. gitu. Itu kenapa ya, Bu? Kalau nggak ada makanan, jadi dia tetap harus survive. Maka dia makan tuh anaknya, kanibalisme. Tapi sebenarnya dunia kanibalisme itu bukan di hamster doang. Manusia juga ada yang kayak gitu. Itu adalah anomali-anomali. Jadi dia akan memangsa anaknya, juvenilnya yang sakit biasanya, yang lemah. Kalau misalnya dilihat, oh ini gennya bagus nih, dia bakalan settle nih untuk generasi berikutnya. Maka dia nggak makan. Tapi kalau ada generasi yang melihat-melihat aja, nah itu yang dia makan. Ketika dalam kondisi yang darurat. Seperti itu, Vanessa. Kalau semisal hamsternya itu kita pelihara, Bu, terus melahirkan kan terus tetap anaknya dimakan gitu atau karena emang anaknya lemah aja, Ibu? Bisa jadi karena anaknya lemah, bisa jadi karena dia kekurangan makanan, bisa jadi karena dia kalau pada manusia namanya baby blues, dia belum siap sebenarnya punya anak. Jadi dia nggak bisa ngasuh anaknya. Biasanya disebabkan oleh stres karena terlalu panas, kondisi sarang, kebisingan, atau faktor-faktor epigenetik lainnya. Begitu, Vanessa. Jadi kalau misalnya mau memelihara hewan dalam kondisi masa reproduktif, itu kondisi lingkungan juga perlu kita perhatikan. Begitupun untuk nanti yang cowok-cowok ketika istrinya akan melahirkan, itu masa-masa sensitif loh. Bagi perempuan barangkali hamil itu adalah sesuatu yang indah, tapi bagi laki-laki enggak. Tergantung dari karakter yang dibawa
oleh masing-masing individu. Sedikit cerita dulu kalau waktu saya hamil, saya nggak bisa tidur kalau nggak ada suami. Tapi kalau misalnya suami saya pulang ngajar, ada kelas malam, pulang ngajar, itu saya nggak mau dideketin suami saya kalau belum mandi. Karena bagi saya itu bau ketek, bau keringat, bau nggak enak. Jadi saya nggak mau. Tapi kalau nggak ada suami, saya nggak bisa tidur. Kalau sekarang, keteknya bau pun saya tetap bisa tidur. Jadi perilaku kehamilan itu dipengaruhi oleh faktor hormonal. Jadi ketika memasuki masa reproduksi, hewan apapun, dia akan mengalami fluktuasi hormonal karena itu perilakunya akan berubah. Nah, memasuki masa berikutnya, kalau pada kita manusia, sebaiknya itu ada eh, apa namanya supporting system yang membantu, terutama untuk anak pertama ya, kelahiran anak pertama. Bagaimana mengajarkan menyusui, mengatur waktu. Jadi punya bayi itu adalah masa-masa begadang dan kita juga harus adaptif. Sebaiknya ada supporting system yang mendampinginya. Seperti itu, Anissa. Jadi Jadi kita nanti kalau punya anak jangan dimakan ya anaknya ya. enggak ya, Bu. Iya. Tadi Keisha suaminya yang dia makan. Sekarang Vanessa anaknya yang dia makan. Enggak. Oke, silakan berikutnya. Cukup? Oke, ada satu lagi. Oke, saya bacakan ya. Setelah ini siap-siap untuk on cam, saya capture kehadiran. Nanti teman-teman bisa isi kehadirannya di SMS Ta. Saya buatkan atau saya bukakan akunnya. Kenapa kantong? Kambing. Oh, kenapa kambing guburan suka mengawini beberapa kambing? Jantan kawin sesamanya. Sebenarnya sih enggak. Hanya spesial case aja ketika jantan kawin dengan jantan. Sebenarnya dia sih di dalam kesehariannya dia nggak seperti itu, sama seperti manusia. Sebenarnya di dalam perilaku manusia pun seperti itu, sama seperti kambing, tidak menyukai sesama jenis. Karena itu diciptakan Allah berbeda, ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa menjadi suka sejenis? Ada faktor lain. Kalau hewan kurban sebelum dikurbankan sebaiknya kan matanya ditutup dan dijauhkan dari hewan yang dikurbankan sebelumnya. Kenapa? Supaya dia tidak stres. Jadi ketika dia stres, dia merasa tertekan, dia merasa tidak nyaman, maka akan terjadi hal-hal yang ingin menarik perhatian. Salah satunya adalah mengganggu temannya. Seperti itu. Ini menarik sekali nih pertanyaan-pertanyaan sore hari ini. Jadinya saya nggak ngantuk. Padahal 2 malam saya kurang tidur dari hari dari hari Rabu ke hari Kamis nggak tidur sama sekali. Tadi malam tidur bentar-bentar. Oke, berikutnya silakan kalau masih ada. Saya Bu izin bertanya. Anjali, silakan Anjali. Jadi ini ada 2 pertanyaan yang selalu timbul di benak saya, yaitu tentang hamster dan kelinci. Yang pertama tuh tentang hamster nih. Biasanya kan hamster tuh kan identik nih sama orang-orang hewan yang gampang banget mati gitu. Kita kentut dikit dia mati. Kita begini begono tuh mati. Nah sebenarnya saya pengen tahu itu tuh emang pada dasarnya hewannya itu seringkih itu makanya cepat banget mati nih, atau karena ini aja nih kita kurang tahu nih cara merawatnya makanya itu biar bisa cepat mati. Dan yang kedua itu tentang kelinci itu saya pernah dengar dan bahkan saya pernah melihat tuh kalau kelinci itu suka makan korannya sendiri. Itu tuh kenapa ya Bu? Alasannya kenapa si kelinci ini bisa mau makan kotorannya sendiri? Kurang lebih itu aja pertanyaan saya. Suka makan kotorannya, urinnya atau kotoran padat? Yang pernah saya lihat itu yang padatnya itu Bu, fesesnya deh kalau. Pada malam hari? Iya. Iya. Itu dikenal dengan istilah, apa istilahnya ya? Ketotropi kalau saya tidak salah. Perilaku ini sebenarnya normal kalau pada kelinci. Kenapa? Karena di fesisnya itu masih kaya dengan kandungan nutrisi, misalnya protein, vitamin B, vitamin K, dan lain-lain. Kemudian pencernaannya itu berlangsung 2 kali. Jadi nanti pada saat praktikum struktur dan perkembangan hewan, biasanya kita akan sembelih kelinci. Jadi teman-teman akan lihat bahwa sekumnya itu, usus bantunya itu lebih gede dibandingkan dengan usus biasa, dengan usus besarnya. Kemudian makanan utamanya itu kan tumbuhan ya, dia kan ada hewan yang hermafrodit, jadi sulit untuk dicerna, karena itu dia makan kembali untuk memaksimalkan energinya.
Kemudian yang pertanyaan sebelumnya, hamster kenapa bisa cepat mati? Ada banyak hal juga. Perhatikan kebersihan kandangnya. Apakah dia rentan dengan infeksi? Atau apakah dia mengalami gangguan di dalam pencernaannya? Atau yang paling gampang itu adalah karena stres berlebihan. Bisa juga karena penyakit-penyakit bawaan, misalnya gagal jantung, shock tiba-tiba, bisa infeksi yang berulang, misalnya diare parah, kemudian dan lain-lainnya yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bisa juga karena suhunya terlalu panas, kena heat stroke. Jadi beberapa gennya belum adaptif. Misalnya suhu terlalu panas, misalnya di atas berapa ya, misalnya di atas 31 derajat Celcius misalnya, maka mereka akan mengalami stres, heat stress seperti itu. Atau terlalu dingin di bawah 15 derajat Celcius, maka mereka akan mengalami hipotermia, akhirnya mati. Atau memang sudah tua, usianya 2 sampai 3 tahun. Atau keracunan makanan. Dia kan nggak bisa ya, kalau dikasih coklat, kalau saya tuh seneng banget tuh dikasih coklat, pasti saya terima. Nah, kemudian bawang dia nggak bisa, makanan yang manisnya berlebihan nggak bisa, tanaman-tanaman tertentu, kemudian jamur-jamuran dia nggak bisa. Atau ada cedera atau trauma yang dialami, misalnya jatuh, misalnya atau kejepit benda-benda tertentu di kandangnya, atau digigit hamster lain, atau serangan dari predator, misalnya kucing, tikus, atau masalah kesehatannya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kematian hamster tiba-tiba, ya suddenly died, biasanya seperti itu. Pelajari kembali kondisi kandangnya, apakah hamsternya sudah nyaman di situ atau bagaimana, kemudian galurnya, apakah dia sehat-sehat saja seperti apa, kemudian kualitas makanannya, faktor abiotik, suhu, dan seterusnya. Termasuk kualitas air minum, supaya dia tidak kena diare, seperti itu. Anjali. Oke, terima kasih Bu sudah menjawab. Oke, dengan senang hati. Silakan teman-teman on cam, akan saya capture untuk kehadirannya sore hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung on mic. Oke, silakan untuk on cam, saya capture kehadirannya. Saya capture dulu aja ya. Di slide 1, silakan posisikan sedemikian rupa kameranya sehingga wajahnya cakep tuh. Sore-sore bentar lagi World Chill. Capture, kemudian saya share di grup. Saya udah berapa tahun terakhir ini nggak pernah World Chill. Tidak mendapat izin dari suami. Nggak ada yang protes tuh. Oke, saya capture dari slide yang pertama. Silakan posisikan kameranya sedemikian rupa. Berikan pose terindahnya masing-masing. Mudah-mudahan senyumnya bisa menjadi sedekah di Jumat berkah ini. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3, silakan. Kemudian saya akan pindah ke slide yang kedua. Silakan posisikan seperti tadi. Sistematika hewan. Jumat hari ini tanggal 13 Maret 2020. Oke, silakan. Yang kedua, saya capture dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya share di grup, kemudian, sorry. Yang ketiga. 1, 2, 3. Dan bersiap slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan jika ada yang masih ingin ditanyakan, sedang azan di sini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, baik, cukup sepertinya. Oke, baik teman-teman, selamat menunggu maghrib berkumandang. Sudah azan asar di sini, saya sedang berada di pulau yang berbeda dengan teman-teman. Itu sebabnya 2 malam bertidur. Kemudian silakan mempelajari kembali materi yang sudah saya informasikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Terima kasih untuk kehadirannya. Setelah ini teman-teman boleh mengisi presensi kehadiran, akan saya bukakan. Sampai bertemu
setelah Lebaran. Oh ya, setelah Lebaran ya. Berarti ucapan selamat Lebarannya besok aja deh, besok bisa ketemu insya Allah ya jam 9. Sampai bertemu besok jam 9 pagi pada link Zoom yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Ibu. Terima Terima kasih, kasih Ibu. banyak. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan gak pada ngantuk ya.